Buat teman-teman yang pengen tahu apa itu paralel generator, tonton terus video ini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel ini ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas dan sama-sama belajar mengenai apa yang disebut dengan paralel generator. Apa tujuannya dilakukan paralel generator dan pada saat apa dilakukan paralel generator di atas kapal. Nah, intinya video-video saya belakangan ini mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan di kapal karena ya, saya sendiri berada di kapal, jadi saya akan sharing tentang berbagai kegiatan yang ada di atas kapal, berbagai pekerjaan apa yang ada di atas kapal, itulah. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas dan belajar tentang paralel generator. Nah, apa itu paralel generator? Oke, kita langsung masuk ke dalam poin-poinnya aja ya teman-teman ya, biar durasinya nggak kepanjangan. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru atau buat teman-teman yang ingin mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa yang ada di atas kapal, kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di atas kapal, teman-teman bisa subscribe channel ini agar pemberitahuannya bisa langsung masuk ke handphone teman-teman semua. Dan subscribe itu gak bayar. Oke, langsung saja. Jadi paralel generator adalah menggabungkan dua atau lebih generator sehingga mendapatkan daya listrik yang lebih besar. Nah, paralel generator dilakukan ketika kapal tersebut membutuhkan tenaga listrik yang lebih banyak. Nah, jadi ketika kita membutuhkan tenaga listrik yang lebih banyak, salah satunya karena di kapal itu kan banyak sekali alat-alat yang menggunakan listrik, misalnya pompa-pompa atau blower, atau pokoknya semua yang menggunakan listrik itu bekerja secara bersamaan. Otomatis daya yang diperlukan oleh semua alat-alat itu otomatis akan sangat tinggi. Contoh, bila generator memiliki daya maksimal 100 kW, sedangkan daya yang diperlukan misalnya 150 kW. Nah, jadi generator ini tidak akan bisa menyuplai tegangan untuk alat-alat tersebut. Nah, pada saat itulah kita harus melakukan paralel generator sehingga apa? Daya yang dihasilkan oleh generator tersebut cukup untuk menghidupkan atau menjalankan alat-alat tersebut. Nah, biasanya paralel generator dilakukan ketika satu, kapal sedang manuver, kedua, kapal sedang melakukan olah kargo sehingga membutuhkan tenaga listrik yang sangat besar, maka pada saat itu biasanya dilakukan paralel generator. Atau juga switch generator. Maksudnya switch generator yaitu apabila kita punya 3 generator sedangkan kita jalan 2 generator, namun generator yang satu ini sudah waktunya untuk dilakukan maintenance. Nah, kita harus melakukan switch generator yaitu menghidupkan generator ketiga. Setelah hidup kita paralel dan kemudian generator yang satu ini yang telah waktunya untuk dilakukan maintenance, nah ini dimatikan. Jadi dilakukan switch generator tersebut. Nah teman-teman, langsung saja kita ke intinya, yaitu bagaimana cara kita melakukan paralel generator. Nah, paralel generator ini sebenarnya tidak hanya dilakukan di atas kapal, tapi di berbagai tempat yang dia menggunakan generator sebagai alat utama untuk menyuplai listrik. Nah, disitulah juga digunakan paralel generator apabila generatornya lebih dari 2 misalnya. Nah, di saat itulah atau di tempat itulah juga dilakukan paralel generator. Nah, ada 2 unsur penting yang kita harus perhatikan dalam melakukan paralel generator, yaitu frekuensi dan voltase. Ketika kita mau memparalel generator, kita harus perhatikan dulu. Misalnya, kita mau memparalel nomor 3. Jadi kita harus perhatikan dulu berapa voltase dan berapa frekuensi dari generator nomor 3 ini. Generator nomor 3 ini harus sama voltasenya dan frekuensinya dengan voltase dan frekuensi yang ada di main busbar. Main busbar ini adalah jalur utama dari kelistrikan tersebut. Jadi ketika paralel generator itu harus sama. Ketika tidak sama, maka sangat beresiko dilakukan paralel generator. Bisa terjadi konsleting atau bisa terjadi ya berbagai macam kerusakan. Jadi sangat berbahaya. Maka kita harus samakan dulu voltasenya. Kita arahkan switchnya ke arah voltase dan frekuensi, dan kita arahkan ke nomor 3 karena kita mau
paralel generator nomor 3. Nah, setelah kita arahkan ke nomor 3, kita bisa lihat di atas itu berapa voltase dan frekuensinya. Ketika belum sama, maka kita bisa menyamakan terlebih dahulu frekuensinya dengan cara ketika kelebihan kita bisa memutar tuas-tuas yang ada di dalam sinkro panel ini. Nah, tentunya kita yang putar adalah nomor 3 karena kita mau menyamakan frekuensi dan voltasenya dari nomor 3. Setelah sama, baru kita arahkan switch sinkro ini ke arah nomor 3. Switch ini untuk apa? Switch ini untuk melihat apakah tegangan atau frekuensi dari generator yang mau kita paralel, nah saat ini adalah nomor 3, itu sudah baik atau belum. Nah, bagaimana kita mengetahui baik atau belum? Kita bisa melihatnya dari ini. Di panel ini, ketika kita melihat jarumnya berputar ke arah kanan, berarti voltase dan frekuensi dari generator nomor 3 atau yang mau kita paralel ini itu sudah baik, tapi putarannya tidak boleh cepat-cepat juga. Jadi putarannya harus pelan, harus stabil seperti itu. Nah, dan kita bisa melakukan paralel, kita bisa memasukkan generator nomor 3 itu ketika posisi jarum berada di atas. Nah, dia berada di atas, nah kita bisa melakukan paralel. Kita melakukan paralel dengan cara menutup. Jadi istilahnya kalau kita tutup berarti rangkaian dari generator tersebut menyaplai tegangan ke busbar. Nah, dan setelah generator nomor 3 ini selesai kita paralel, nah kita bisa memberikan beban atau membagi beban dari 2 generator sebelumnya dan dibagi ke nomor 3 juga, sehingga ketiga generator ini memiliki beban atau mendapatkan beban dari daya-daya yang digunakan dari peralatan-peralatan listrik yang bekerja di atas kapal. Atau juga bisa kita melakukan switch generator atau mematikan salah satu generatornya ketika generator tersebut ingin dilakukan maintenance. Nah teman-teman, itulah apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam paralel generator, dan itulah yang harus kita perhatikan dalam melakukan paralel generator, frekuensi dan voltase. Jadi sebenarnya dilakukan bisa dengan sangat mudah, tapi tentunya kita harus melakukan dengan sangat hati-hati dan teliti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di atas kapal. Buat teman-teman yang punya pengalaman atau saran-saran atau cerita tentang bagaimana pekerjaan di atas kapal, bagaimana bekerja di atas kapal, teman-teman bisa sharing dan bisa komentar di kolom di bawah ya teman-teman ya. Nah, itu saja pengalaman saya dalam melakukan paralel generator. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, teman-teman bisa like dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Saya Danang, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.